Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Angelita Fitrianingsih, Fatima Az-Zahra, Jusfiani, dan Utari. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Language and Perception, Bahasa dan Persepsi. Pengertian bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata atau gerakan. Kemudian pengertian bahasa menurut para ahli. Menurut Plato, bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantara onomata atau nama benda dan remata atau ucapan yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Kemudian menurut Ferdinand de Saussure, bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa, setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Kemudian menurut Bill Adams, definisi bahasa adalah suatu pengembangan psikologi individu dalam sebuah konteks intersubjektif. Kemudian menurut Wahyu Wibowo, dalam bukunya Otonomi Bahasa 7 Strategi Tulis Pragmatik bagi Praktisi Bisnis dan Mahasiswa tahun 2001, bahasa merupakan sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang bersifat arbitrer dan konvensional. Konsep dasar tentang persepsi. Adapun pengertian dari persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan penerimaan langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuknya tanggapan yang terjadi di dalam diri individu, sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Pengertian persepsi menurut beberapa ahli. Menurut Brian Fellows, persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi. Menurut Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken, persepsi adalah saran memungkinkan kita memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan kita. Menurut Philip Kodaker dan Jennifer Wallace, persepsi adalah proses mental yang digunakan untuk mengenali rangsangan. Menurut Joseph De Vito, persepsi adalah proses yang menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian persepsi merupakan suatu proses penginderaan. Stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya tersebut. Proses menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi pula oleh pengalaman dan proses belajar individu. Hubungan bahasa dan persepsi. Menurut teori Sapir-Whorf, Edward Sapir pada tahun 1884 sampai 1939, Sapir mengatakan bahwa manusia hidup di dunia ini di bawah belas kasih. Bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, telah menjadi fakta bahwa kehidupan suatu masyarakat didirikan di atas tabiat-tabiat dan sifat-sifat bahasa itu. Karena itulah tidak ada dua bahasa yang sama sehingga bisa mewakili satu masyarakat yang sama. Setiap bahasa satu masyarakat telah mendirikan satu dunia tersendiri untuk penutur bahasa itu. Jadi, berapa banyak manusia yang hidup di dunia ini sama dengan banyaknya jumlah bahasa yang ada di dunia ini. Demikian, Sapir menegaskan bahwa apa yang kita dengar, kita lihat, kita alami, dan kita perbuat saat ini adalah disebabkan oleh sifat-sifat atau tabiat-tabiat bahasa yang ada terlebih dahulu. Dan menurut Benjamin Lee Whorf pada tahun 1897 sampai 1941, murid Sapir, sistem tata bahasa bukan hanya alat untuk menyuarakan ide-ide, tetapi juga sebagai pembentuk ide-ide itu.
program kegiatan mental dari penentu struktur mental seseorang. Dapat disimpulkan, bahasa dan persepsi adalah satu dan bersifat nurani, sudah ada di dalam otak begitu manusia dilahirkan. Worf dan Sapir memaparkan keterkaitan antara bahasa dan pikiran dimungkinkan karena berpikir adalah upaya untuk mengasosiasikan kata atau konsep untuk mendapatkan satu kesimpulan bahasa melalui media bahasa.